Halo teman-teman pendengar setia. Selamat datang di podcast kami, yaitu podcast yang akan ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berpikir kritis teman-teman. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi kita hari ini akan membedah seorang tokoh atau sejarawan, bisa dibilang ya beliau lah yang membentuk Indonesia sampai pada hari ini. Jadi episode kali ini sangat spesial teman-teman, karena kenapa? Kita akan membahas sosok sejarawan yang sangat-sangat tidak pernah dilupakan oleh, sangat berpengaruh lah, atau tidak pernah dilupakan oleh teman masyarakat Indonesia. Jadi beliau adalah seorang proklamator atau sebagai orator ulung besar bangsa, sekaligus sampai hari ini masih seringlah diperdebatkan oleh teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat yang ada di Indonesia teman-teman. Siapakah dia? Siapa tuh? Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Oke, jadi Soekarno ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai presiden pertama, tapi ia adalah arsitek imajinasi kebangsaan yang pidato-pidatonya lahir semangat merdeka, dari pemikirannya lahir Pancasila yang akan dibahas nanti oleh teman-teman, dan dari keberaniannya lahir Indonesia sebagai bangsa yang percaya diri dan bisa dibilang berdiri sendiri teman-teman. Ya, mungkin sebelum kita akan mulai di sesi pembahasannya teman-teman, kita boleh perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan dulu lah Ya. supaya Siapa tidak dari siapa nih? mulai dari sini aja. Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrawan, biasa disapa Hendra. Ya. Oke, Saudara Hendra. Kita lanjut di sesi Saudara Arya. Halo teman-teman, nama saya Andi Arya Aksa Palawagau. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Leo. Itu dia, Leo teman-teman ya, Leo. Lanjut. Halo teman-teman pendengar setia, perkenalkan nama saya Nur Azhar Ramadhani. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Asisa. Sisa teman-teman. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hasbia, bisa disapa Bia. Oke, itu tadi teman-teman saya yang akan ngobrol-ngobrol, akan membawa kita ke ngobrol-ngobrol santai kali ini teman-teman. Jadi ya mungkin tanpa berbahasa-basi, Tanpa berlama-lama. ya tanpa berlama-lama lah, kita penasaran nih apa sih yang ingin dibahas dari pemikiran politiknya Bapak Soekarno ini. Ya mungkin kita mulai dari Syah Indrawan. Oke, jadi baik. Oke. Beranjak tadi pada seorang pemikir yang besar, yang membentuk Indonesia dan mempunyai cita-cita Indonesia ke depannya pada masa ini. Pada saat ini yaitu seorang pemikir besar kita, Insinyur Soekarno, yang dimana dia itu hidup pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, jadi dia, ya betul. Jadi pada masa itu dia dikelilingi oleh penekanan hidup, baik itu dari segi ekonomi dan politik. Jadi Insinyur Soekarno ini bisa dibilang dia terbentuk dari berbagai tekanan hidup lah. Berarti Ya. banyak tekanan, bisa dibilang banyak tekanan ini. Iya, karena dia hidup pada masa peperangan. Jadi masa kecilnya itu dipenuhi dengan Penindasan. Penindasan. tekanan Ya. dari Belanda. Iya. Dan di sekelilingnya, wah sangat Ya, Nggak paham tekanan betul. itu. berarti mental ya bisa dibilang Dihajar-hajar habis. Dihajar habis. Nah, di situ Insinyur Soekarno kemudian belajar dan hidup bersama di Cokro-Minoto. Ini Cokro-Minoto apanya Soekarno kalau boleh tahu? Bisa dibilang dia gurunya lah. Guru. Jadi Tidak sebagai Guru dan ketemu. dia dekat di situ. Nah, dan kemudian pada masa tersebut, pada masa dia tinggal di rumah Cokro-Minoto, dia membaca buku Karl Marx, dia membaca buku tentang Lenin. Nah, di situ kemudian dia membentuk, ya itulah yang membentuk pemikiran-pemikiran Soekarno. Kemudian pada masa tersebut, kemudian dia belajar di Universitas ITB, dan disitulah pendekatan-pendekatan dan Jadi bisa dibilang Soekarno ini jebolan ITB? ya dia lulusan keren situ. juga ya. Berarti ini Soekarno secara akademik dia sudah mumpuni lah. Iya. Betul. Saya dari
bisa dibilang Berintelektual. Dan dia selain di ITB dia juga seorang pelajar dari luar negeri. Wow. Kemudian dari situlah dari kecil dan menuju ke sosok dewasanya, dia dari tekanan kemudian dia belajar ke luar negeri. Dari situlah terbentuk pemikirannya yang namanya nasionalisme. Ya, mengapa Soekarno mempunyai gagasan pikiran nasionalisme tersebut? Nah, jadi Insinyur Soekarno itu melihat bahwa koloni-koloni Belanda ini sangat menindas bangsa Indonesia. Dan mengapa Indonesia? Pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia di situ bisa ditindas dan diperbudak oleh koloni-koloni tersebut? Nah, menurut Soekarno, masyarakat Indonesia itu ditindas dan diperbudak oleh bangsa koloni karena tidak adanya persatuan dari suku, agama maupun ras itu sendiri. Ya, terpecah. Betul. Tidak solid gitu. Ya. Kurang solid pada zaman itu. Ya, begitulah, terpecah. Nah, kemudian Soekarno itu mempunyai lah ide atau gagasan tersebut untuk bagaimana sih caranya mempersatukan ras, suku, agama di dalam. Menjadi satu. Berarti dia carikan solusi ini. Ya, itulah. Supaya menjadi satu. Supaya menjadi satu. Nah, betul. Nah, disitulah Insinyur Soekarno mempunyai ide nasionalisme. Nah, itulah inti dari ide nasionalisme tersebut untuk mempersatukan dari segi agama, aspek ras maupun suku tersebut untuk yang bersatu untuk Satu tujuan. Ya, mempunyai tujuan untuk menuju kepada kemerdekaan. Merdeka. Itu saja. Luar biasa sekali ternyata kemerdekaan. Ternyata dari pertama dia dipenuhi tekanan, dia Iya. justru malah melahirkan Menggebu-gebu. lah, Menggebu merdeka. melahirkan Untuk apa ya? yang namanya nasionalis Iya. tadi disebut saudara. Ya, untuk mempersatukan semua. Soekarno ini punya niat baik lah untuk negara. Ya, Dia punya niat baik. Yang tadinya terpecah sekarang punya satu tujuan. Ya, itu tujuan utama Soekarno. Untuk merdeka. Jadi itu tadi pembahasan dari saudara Hendra yang mengatakan Menarik, bahwa luar biasa. ya nasionalis tadi. Nasionalisme. Jadi ya beliau itu bisa dibilang dulu di bawah tekanan, tapi Punya tekad. karena ya punya tekad dan mempunyai keberanian, beliau meluncurkan ide yang namanya nasionalisme. Menyatukan semuanya. Sangat-sangat apa ya? Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa perjuangan Ya, beliau. Insinyur Soekarno. Ya, Lulusan itu. tanpa basa-basi atau tanpa lama-lama lah, Ya, kita boleh. langsung alihkan ke saudari kita yaitu saudara Nur Hasbiah. Ya. Mungkin bisa diceritakan lah apa yang kita tahu tentang Presiden Soekarno ini. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas tentang marxisme. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu marxisme. Nah, marxisme itu lahir dari nasionalis yang sudah dijelaskan oleh pemikiran pertama. Mungkin ada yang tahu apa itu marxisme? Apa tuh? Bisa dikasih tahu. Bisa dikasih tahu. Supaya kita sama teman-teman bisa tahu. Supaya kita jadi tahu kok. Ya. betul. Karena kalau tidak kasih tahu tidak tahu Ki. Ya, betul sekali. Betul sekali. Marxisme itu adalah istilah yang diambil dari nama seorang petani kecil yang ditemui oleh Soekarno dari Bandung pada masa pergerakan nasional. Oh, jadi ini petani, nama Petani. petani yang Jadi diambil. asal usulnya dari Oh, petani. Iya, dari petani. Petani kecil. Ya, Luar biasa ya Soekarno Iya, bisa tapi mengambil kan dulu apa sangkut pautnya dengan petani? Nah, Kita itu nggak yang tahu. Yang kita membahas. Ya. Betul itu, Betul Bang. sekali, betul sekali. Lanjut. Soekarno itu menceritakan bahwa ia itu bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhaen. Marah ya? Dia memiliki tanah dan juga alat kerja sendiri, tetapi hidupnya tetap miskin dan tertindas. Marhaen ini buruh tani, seorang buruh tani. Bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tapi hidupnya ini tidak layak ya, atau hasil dari kerja kerasnya ini tidak bisa Terbayarkan. Jadi makanya ini sudah capek kerja lah ceritanya. Ya, Cuma dia dia ngestak begitu bersalin Tapi itu. ada hubungannya dengan ini kapitalis. Bisa. Ya, betul. Itu inti. Karena dia tidak dapat tuh balasan dari pekerjaannya yang selama dia kerjakan. Oh, cocok ini berarti ada Ya, karena kapitalis. sistem ekonominya ini, sistem ekonomi kolonialnya ini tidak adil. Oh, Dari pertemuan inilah Soekarno ini menggunakan nama Marhaen ini sebagai lambang
lambang perjuangan rakyat kecil Indonesia. Yang seperti buruh tani, Hmm. orang-orang yang bisa dibilang miskin Seperti lah. petani, nelayan, Iya, nelayan yang- kecil dan kaum miskin yang memiliki alat Oke, reproduksi orang tetapi kaum tetap bawah nih. dieksploitasi. Jadi eksploitasi. Iya, walaupun dia kerja capek-capek tetap Berarti menarik saya nih. eksploitasi. Beliau melahirkan lagi namanya Mbak. Apa? Manharisme. Manharisme. Seperti mau lagi menggelarkan. Iya, mengeluarkan ide-ide Iya, lagi sebut baru. aja di bahasa saudara kita. Ini penasaran sekali. Ya. Maka di sini lahirlah Marhainisme yang dia diajukan kepada kaum Marhain. Kepada kaum buruh deh yang dan petani begitu. Ya orang-orang Dan yang menentang penindasan dan imperialisme dan kapitalisme. Tuh, tadi bilang ya, ada kapitalis. Menurut Soekarno ini kapitalisme Kapitalis itu yang masuk nih. Yang menghambat ini Ya, semua. Untuk sono. Mereka lah yang bekerja, tapi yang Yang dapat Yang upahnya bukan dapat. mereka. Iya. yang enak dia secara dari kapitalis. Menurut Soekarno ini para kapital ini sudah salah bagi pemikirannya. Ya, inilah yang mau dibedah oleh Jadi saudara. oke, jadi yang dikritik oleh Soekarno itu bahwa koloni-koloni Belanda ini terlalu kapitalis dan imperial ya begitu. Iya. Dia terlalu ingin memperluas kekuasaan dan Tapi ya- cara mengeksploitasi masyarakat kecil terutamanya. Mereka kan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa kan. Iya, kenapa namanya seperti itu? Kurangnya pendidikan. Iya. Masih. Miris lah. Ya miris. Biarkan dulu beliau menjelaskan. Jadi singkatnya kenapa dinamakan Marhain ini? Ya. Karena diambil dari nama rakyat kecil yang nyata, jadi nyata ki. Oh, jadi Marhainisme itu dari nama orang yang memang nyata. Nyata yang ditemui. Yang mewakili, Suara. mewakili suara, mewakili Keadaan pada saat keadaan itu. pada saat itu. Hmm. Betul sekali itu. Lalu dijadikanlah lambang perjuangan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oh, jadi itu makanya arti dari lambang keadilan kita itu ternyata betul dan nyata ya. Jadi bisa dibilang ini Marxisme sebagai bentuk perlawanan. Ya. Bisa dibilang begitu karena kan dia melawan kok. Dia menolak Iya, adanya dia menolak. imperialisme dan kapitalisme. Luar biasa ya ini. Tujuan dari Marxisme adalah membebaskan masyarakat dari penindasan seperti hukum yang tidak adil. Ya. Kan banyak itu masyarakat yang ditindas oleh yang lebih berkuasa. Iya. Seperti ada berita yang Ini pernah nih, viral ini itu. nih. Sampai saat ini sih masih Iya, bisa sampai dirasa. sekarang ya. Sampai Sampai sekarang. Masih belum. Jadi Ini berita yang pernah viral itu. yang kapitalis ini. dan itulah yang diperjuangkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kita dari dulu. Ya, Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Kemudian yang kedua itu menciptakan keadilan sosial. Pemerintah ini harus adil terhadap masyarakat. Ya, betul sekali itu saya setuju. Harus itu. Yang memberikan bantuan. Itu kan masuk nih di bagian dari Pancasila. Ya. Nomor berapa? Nah, ini tiga. Kemudian yang terakhir itu, mensejahterakan rakyat Indonesia, memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Harus melihat ke bawah dia sejahtera semua. Jadi ini Soekarno ini ceritanya dia tidak ada mau ketimpangan. Iya. Harus Sama, semua sama. rata, tidak ada Sama rata. kesenjangan ketimpangan. Pun Harus sama rata lah. Kalau baik yang dari dia- mayoritas, Iya. minoritas, Iya. itu semuanya Harus dapat dapat. perlakuan yang Sama. setara. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Pokoknya sama-sama semua. Kalau yang di atas Iya. dapat yang di bawah juga harus. Karena Bapak Soekarno ini ya bisa dibilang pembaca karma, jadi Iya. sosialis. Iya, saya implementasikan, dia implementasikan. Dia kesen kali Itu. itu. Lulusan Siap, ITB luar biasa siap. sekali. Itu yang dibawa ITB. Saya pernah belajar di luar negeri. Pada zaman itu masuk ITB, wow. Iya, Oke. Masih ada? Kemudian Marxisme dan Pancasila. Nah, nilai Marxisme ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi semua. Marxisme tidak bertentangan dengan agama dan juga budaya bangsa. Jadi tidak ada pro kontra lah di sini. Di agama masuk. Bisa. di bawah. Sedikit kesimpulannya itu Marxisme ini adalah pemikir Soekarno, perjuangan rakyat kecil. Dia perjuangannya terhadap rakyat kecil bagaimana? Tujuannya agar kemerdekaan Indonesia ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Itu yang tadi aku bilang rata. Yang Tidak ada. diratakan semua.
Soekarno ini sangat berpikir luar biasa sekali, memikirkan di atas dan juga yang di Pikirannya bawah. sangat luar biasa. Ya, mungkin Itu saja yang bisa Ya. saya jelaskan. kembali lagi sangat menarik teman-teman pembahasan ya. Berarti ini Bapak Soekarno ini ya banyak juga pemikiran yang dia lahirkan ya. Yang pertama tadi ya sangat menarik, nasionalis, kemudian Lahirlah marxisme. marxisme. Tidak ada pilih kasih. Berarti masih Memikirkan semua. berarti tidak apa Pak. Sekarang selesai dia ini. Mungkin ada lagi selanjutnya loh. Siapa nih? Siapa nih? Ini Bagaimana? Mungkin bisa Ya, bisa. siap ceritakan lah. Kulik sedikit. Ya, jadi inti pemikiran politik dari Soekarno ini poin ketiga ya. Ya, Ya, poin ketiga. pemikiran kalau kan Iya. tadi sudah Iya. marxisme. Nah, sekarang pemikiran politik Soekarno itu merujuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Jadi ya. sudah terbentuk Iya, ini jadi pemikiran. iya betul sekali. Jadi menurut Insinyur Soekarno ini di Indonesia kan terlalu banyak ras, suku, agama. Nah, Insinyur Soekarno ini mau membentuk yang namanya fondasi kuat untuk negara. Nah, fondasinya itu apa? Pancasila dong. Nah, jadi Kembali lagi, melahirkan lagi ya, Pancasila. ya, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara lah. Nah, Ya, cocok nih pasar negara. Kemudian Insinyur Soekarno ini membuat Pancasila itu sebagai sumber hukum paling tinggi, paling kuat. Nah, jadi aturan-aturan hukum, undang-undang yang dibuat itu harus melihat dari sila-sila yang diciptakan. Oh iya. Nah, dia harus Kembali lah bercermin ke Pancasila ya, begitu. melihat lagi Pancasila apakah sudah sejalan, sudah cocok. Nah, kemudian dari Pancasila sebagai dasar negara ini, Insinyur Soekarno dia itu membuat Pancasila sebagai nilai moral. Nilai moral. Nah, nilai moral itu apa? Nah, ada yang dinamakan nilai moral ketuhanan, keadilan, kemanusiaan. Dan Itu ini yang di dalam-dalam iya, kan di Indonesia juga ini sangat kental yang namanya gotong royong, musyawarah pada masa itu. Nah, jadi Insinyur Soekarno ini sangat apa ya namanya? Sangat memiliki niat yang baik, tekad yang kuat. Itu iya karena kentara minta dari awal. Ya, Nah, dia itu mau menciptakan negara ini sebagai negara yang menyatu. Satu Iya, dengan satu iya, tujuan. iya, dengan satu tujuan. Nasionalis. Iya, dan berintegritas. intelektual. Iya, bisa jadi juga begitu. Karena Keren begini dia. ya, kalau menurut saya pemikiran ini sudah sangat Matang. ya sudah sangat matang. Apa terus saya mau bilang apa relevansinya terhadap masa sekarang? Nah, relevansinya di masa sekarang itu kan kalau kita lihat dari mata pandang kita masing-masing, jujur-jujuran saja. Kalau di masa sekarang kan apa yang terjadi di Indonesia ini ya Cukup. cukup hancur lah. Ya, Ya, memprihatinkan. memprihatinkan. Iya, kurangnya Nilai Pancasila. iya kurangnya nilai Pancasila yang di apa ya namanya? Bisa Tidak dibilang sejalan. iya, karena jadinya perdagangannya zaman kan. Nah, kalau menurut saya masih relevan kah atau tidak? Kalau menurut saya masih relevan, sangat masih relevan. Tapi Ya kembali lagi ke individualnya Ya, masyarakat. Per orang, ya. Ya, karena menurut saya kalau dibilang relevan masih sangat relevan karena Menurut dia itu sangat menjunjung tinggi Nilai. fondasi-fondasi negara. Nah, berarti bisa dibilang tuh ini individunya yang salah. ya individu ya Yang sekarang. bukan dibilang salah sih, bisa dibilang Kurang tepat. kurang. Kurang dididik. Ya, dia kurang apa ya namanya, kurang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya betul sekali. Ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari saudari Aziza, karena tadi tadi yang belum Ada. dijelaskan. Terakhir ini berarti agak bagus ini. Lebih apa ya? Penutup lah ceritanya. Boleh. Ya mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan lah. Oke. Jadi kita sudah membahas tadi nih tentang banyak sekali ya
dari yang belum Ya, bisa ya pertama saya mulai sebutkan dari dulu cara ulangannya. dia berpikirnya. Dari tadi nasionalis, marxisme, Pancasila. Oke. Nah, ini Kita apa tutup ini? dengan demokrasi terpimpin. Oh, demokrasi terpimpin teman-teman. Demokrasi terpimpin. Oke. Jadi, demokrasi terpimpin ini ternyata hadir karena kondisi Indonesia pada saat itu tidak stabil. Nah, mendengar tadi tentang perjuangan rakyat-rakyat, ternyata Soekarno ini kayak merasa, wah ternyata negara kita ini memang sudah tidak stabil. Negara kita memang sudah tidak stabil. Akhirnya Presiden berpikir bahwa kayaknya saya harus melakukan sesuatu. Sudah banyak. Nah, sudah banyak sih, tapi kayak Sudah banyak. dia berpikir harus ada gerakan baru. Ini nih. Nah ini nih, Ini dia. iya. Itu dia. Akhirnya dia berpikir kayaknya harus ada demokrasi terpimpin. Dan dibuatlah demokrasi terpimpin ini yang dipimpin langsung oleh presiden kita pada saat itu, yaitu Bapak Soekarno. Jadi dia yang memimpin semuanya. Dia memimpin semuanya. Dia yang Maksudnya memimpin. dia yang Iya, Ya, dia yang atur semuanya. mengakomodir Iya, semuanya. dia yang atur. Oke, terus? Dia yang pegang karena dia berpikir ketika dia memegang itu pasti akan terkendali. Oke. Karena kan sebelum-sebelumnya diberikan kepada rakyat, diberikan kepada Jadi gimana perlu- nih pendapat rakyat. Ini tidak ada nih? Ya, ini tidak. Ini presiden yang memegang. Iya, betul sekali, presiden yang langsung memegang karena dia berpikir bahwa ketika saya memegang ini, saya bisa mengatur semua, saya bisa melihat langsung, saya bisa melihat bahwa oh ternyata yang ini. Nah, dia bisa langsung, kan dia tidak bisa semuanya menjangkau. Jadi dia bisa lihat kalau dia yang pegang sendiri kan dia bisa lihat kan sebelumnya kan tidak. Nah, jadi dia yang pegang sendiri. Nah setelah itu presiden ini langsung membuat dekret. Dekret itu kayak Apa itu keputusan dekret? cepat. Hah? Keputusan cepat. Ya, oke. Kayak misalnya hari ini kita rapat, hari ini jadi. Baru sedang saya. Iya dekret. Jadi dekret itu keputusan cepat. Jadi langsung saat itu presiden mengatakan kepada menteri-menterinya, jajaran-jajaran bahwa kita harus berjuang, kita harus membuat peraturan baru yaitu demokrasi terpimpin. Nah, Oke. dekret bikin. Jadi dekret ini disahkan. Jadi tanggal 5 Juli pagi mereka itu rapat dan siangnya langsung dekret pada 5 Juli 1659. Coba ulang tadi. Oke. Ya. 1959, ya betul, 1959. Ah, Jadi paginya mereka rapat, siangnya langsung pengambilan disahkan. keputusan. Langsung disahkan. Dan di situ baru diberitakan kepada masyarakat bahwa sistem politik sekarang adalah sistem demokrasi terpimpin. Jadi diserahkan semua di presiden. Awalnya sih berjalan dengan baik ya. Ya. Oh, Berjalan jadi- dengan baik, berjalan dengan stabil. Awalnya lagi. Tapi ada tapinya enggak? Ada tapinya, ada Apa tapi. tapinya? Nah, ternyata di kalangan masyarakat ini dia punya pro dan kontra. Ya, Ada setuju pro dan dan tidak kontra. setuju ya? Iya, ada setuju, ada yang tidak setuju. Pro-nya tuh kayak dia merasa bahwa oh, kayak bagus nih karena presiden langsung yang melihat kan, presiden langsung yang melihat apa-apa yang bagus, apa-apa yang harus diterapkan. Tapi ya kembali lagi ada masyarakat yang tidak setuju. Iya betul sekali, ada masyarakat yang tidak setuju, ada masyarakat yang kontra. Ternyata mereka merasa bahwa tidak bisa kita tidak bisa pakai ini karena dia merasa bahwa harus apa-apa harus presiden untuk apa, ada kata demokrasi. Betul. Kalau ujung-ujungnya keputusan diambil alih oleh presiden. Oh, itu yang kontra. Iya itu yang kontranya. Jadi dia merasa bahwa tidak usah kayaknya ini pakai sistem politik yang ini karena mereka merasa bahwa kita Sama sebagai- Ji. Ya sama, kita sebagai masyarakat kita pasti punya pendapat yang beda. Jadi harus berkritik. Kalau kita kritik tidak diterima untuk apa? Ada sistem ini. Jadi dia merasa kayak pro kontra ini. Seperti juga kayak DPR dan menteri-menteri yang merasa bahwa kayak Dewan Perwakilan Rakyat kan maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak bisa apa-apa langsung beku karena kan semua keputusan diambil alih oleh presiden. Apa-apa presiden, jadi dia merasa kayak Iya. ya untuk apa ini ada pale Eksekutif, DPR ya untuk apa ada DPR kalau ujung-ujungnya ya Presiden yang lagi. keputusan. Iya presiden lagi yang memutuskan, jadi ya lebih baik bisa saya ini diubah lagi Dan akhirnya tak sistem. bongkar. Akhirnya tak bongkar ini sistem. Oke. Ya sangat-sangat menarik dari pembahasan saudara Mas Firza. Ya pembahasan apa tadi? Demokrasi terpimpin. Bukan terpimpin, tapi yang tidak terpimpin banget. Jadi jadi bisa dibilang ya beliau ini sangat-sangat hebat, pantas gila. Beliau ini jadi presiden karena kenapa ya kita lihat tadi ada beberapa pemikiran yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama tadi ada nasionalisme, marxisme, dan yang ketiga tadi Pancasila sebagai dasar negara, dan yang keempat ada Demokrasi terpimpin. Ya, jadi kalau kita rangkum teman-teman,
Bung Karno ini sebenarnya ya lagi mengajak kita untuk berpikir, karena kenapa negara ini mau dibawa kemana sih sebetulnya? Karena Pancasila dipakai sebagai apa ya? Pedoman. Sebagai pedoman atau pegangan biar kita tidak pecah. Ya, betul sekali. Nah, terus yang kedua, nasionalis juga tadi jadi energi buat bangkit dan berdiri di kaki sendiri, teman-teman. Dan yang ketiga ada marhainisme, ya jadi pengingat kalau di negara ini bukan cuma orang-orang elit Ya, atau kapitalis lah, tapi pokoknya ada juga orang yang menengah ke bawah. ya, yang tujuannya harus adalah beliau menciptakan bahwasanya kita harus sama rata. sama rata. Tidak terjadinya ketimpangan sosial. Ya, Satu tujuan. kemudian ya, dan demokrasi terpimpin meskipun banyak kontroversinya, Ya, banyak kritikan. ya banyak kritikan terjadi, ya ombang-ambing lah, lahir dari kegelisahan menjaga persatuan di situasi yang sangat ribet, Tidak stabil. tidak stabil. Jadi intinya ya Bung Karno tidak cuma bicara soal kekuasaan, tapi apa ya? Ada juga kerja nyata di dalamnya. Ya soal keberpihakan gini. Hmm. Ya Kebijakan-kebijakan. sekarang kita yang tinggal apa ya? Eksekusi. Kita yang nggak bisa kita eksekusi, tidak ada hak kita. Kalau untuk kita sekarang ya kita tinggal adanya memunculkan kesadaran diri masing-masing. Ya. Ya, kalaupun kita siapa lagi kan kita sebagai mahasiswa agent of Champion. change. Ya, Agent of change. Apa champion? Oh, champion. Apa champion? Nah, jadi kita sebagai mahasiswa Wah, yang perubahan. agent of change. Maka dari itu munculkanlah apa perasaan Kritik, gitu. salah bukan apa boleh itu Sadar akan. ikat dulu itu. Perasaannya apa? Jadi kita sebagai agent of change harusnya kita sebagai mahasiswa bisa membawa perubahan yang Ya. nyata, yang besar untuk apa, untuk negara kita yang Lebih berkembang, lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Ya, itu Penonton di rumah juga bisa Ya, mungkin. jadi masyarakat yang berintegritas, ya berintelektual, betul sekali. Ya, jadi ya saya harap teman-teman bisa menangkaplah apa yang kami sampaikan tadi. Kalau kemungkinan kecil sedikit saja, jangan masuk kiri, keluar kanan. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Semoga juga ini video yang kami bikin ini bisa menjadi edukasi. Ya betul sekali. Betul. Ya. Kita harus membawa Informatif perubahan. baru. Karena ya Kecil besarnya yang kalian tangkap minimal ada lah. Harus. Oke lah. Mudah-mudahan menjadi Ya, informasi bermanfaat. mungkin cukup itulah tadi dari kami yang bisa kami diskusikan atau paparkan ke teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.